Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lihat dulu konsep dasar dari persamaan lingkaran ya. Jadi persamaan lingkaran itu seperti sebuah alamat untuk kita membuat lingkaran di bidang kartesius gitu ya. Jadi kita nih seperti ini punya lingkaran merah, lingkaran hijau, dan lingkaran kuning gitu ya. Nah ini masing-masing mempunyai persamaan yang berbeda. Dengan kata lain, satu persamaan lingkaran itu hanya khusus buat satu lingkaran. Oke, bisa difahami ya. Nah, lalu bagaimana untuk kita dapat membuat lingkaran yang ukurannya sesuai dengan keinginan kita dan posisinya sesuai gitu? Maka di persamaan lingkaran itu wajib memuat dua unsur penting, yaitu pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Oke, kalau salah satu unsur saja yang kita punya, maka kita tidak bisa membuat lingkaran yang sesuai. Contoh misalkan begini. Kalau kita diminta untuk membuat suatu lingkaran dengan jari-jari tertentu, misalkan jari-jarinya 2, misalkan begitu ya, maka mungkin kita bisa membuat banyak lingkaran yang jari-jarinya 2, tapi posisinya bisa beda-beda. Karena informasi yang kita punya hanya jari-jarinya saja. Oke? Atau ketika kita hanya tahu pusat lingkarannya saja, misalkan pusatnya di 0,0, maka kita mungkin bisa membuat lingkaran yang berbeda ukuran gitu ya. Jadi kalau tadi jari-jari saja itu kita beda posisi, tapi kalau kita sudah tahu titik pusatnya bisa jadi ukuran lingkarannya yang berbeda. Sehingga kedua unsur tadi, jari-jari dan pusat lingkaran itu menjadi syarat mutlak untuk kita membuat persamaan lingkaran. Baik, kita coba lihat bentuk dari persamaan lingkaran. Misal kita punya suatu lingkaran yang pusatnya di titik P, A, B. Nah, kita tahu bahwa jarak dari pusat ke semua titik pada lingkaran ini atau lengkungan hijau ini itu disebut dengan jari-jari. Oke. Nah, misal dari semua titik yang hijau ini kita ambil satu titik sembarang, kita katakanlah titik A yang koordinatnya adalah X, Y. Maka kita tahu bahwa jarak dari P ke A itu disebut jari-jari. Begitu kan ya? Maka jarak P ke A itu sama dengan jari-jari. Tanda mutlak ini simbol untuk jarak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung jarak dari P ke A? Nah, kita bisa perhatikan nih bahwa eh, titik P, titik pusat ini, absisnya itu adalah A, lalu kemudian ordinatnya itu adalah B. Begitu ya. Begitupun titik A itu adalah absisnya X dan ordinatnya adalah Y. Sehingga kita bisa menghitung R ini dengan menggunakan Pitagoras. Jadi kalau kita bikin segitiga siku-siku bantuan gitu seperti ini dengan ini segititik titik pertemuannya itu kita sebut B gitu. Jadi kita punya segitiga PAB yang siku-siku gitu ya. Maka R itu bisa kita hitung dengan Pitagoras. Oke. Kita tahu bahwa R itu adalah PB kuadrat ditambah dengan BA kuadrat. Oke, itu di teorema Pitagoras ya. Itu masih mudah. Nah, sekarang berapa panjang PB? PB itu panjang atau selisih dari sini nih. Dari X dikurangi dengan panjang A gitu ya. Sehingga PB itu panjangnya adalah X min A. Oke, dan begitupun dengan BA gitu ya. BA itu adalah selisih Y dengan B. Berarti BA itu adalah Y min B. Sehingga kalau kita substitusi lagi ke rumus tadi, kita akan punya bentuk seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R. Nah ini kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka kita punya bentuk yang seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini disebut dengan bentuk baku persamaan lingkaran. Pusatnya itu adalah A sama B ini, A, B, jari-jarinya itu adalah yang R. Nah, ini bentuk baku untuk persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya ya. Oke, kita lihat contoh yang mudah dulu ya. Misalkan kita diminta untuk membuat persamaan lingkaran yang pusatnya 2,3 dan jari-jarinya R. Maka kita tahu bahwa 2 ini berarti posisi untuk A dan 3 ini posisi untuk B.
Sehingga kita tinggal substitusi ke bentuk baku tadi dengan mengganti A dengan 2 dan B dengan 3. Hasilnya seperti ini. Jari-jarinya kita ganti 2. 2 kuadrat itu adalah 4, maka kita punya persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, mudah ya. Lalu kemudian contoh yang kedua, pusat lingkarannya min 5,0 dan jari-jarinya itu adalah akar 3. Ini juga sama, min 5 dan 0-nya itu posisi A dan B, begitu ya. Lalu kemudian kita tinggal masukin juga ke dalam rumus yang tadi. Hasilnya kita punya seperti ini, X plus 5 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Akar 3 dikuadratin jadinya 3, begitu ya. Nah, yang menarik di sini, posisinya nih, jadi ketika pusatnya, kayak di soal pertama nih, kalau pusatnya 2,3 sama-sama positif, maka di persamaannya itu berarti jadi negatif. Jadi X-nya min 2, Y-nya min 3, gitu ya. Sementara kalau A-nya negatif, seperti soal nomor 2 ini, A-nya min 5 nih, maka kita tahu hasil persamaannya nanti X-nya jadi plus 5. Jadi kayak berlawanan gitu, antara pusat sama persamaan. Nah, ini memudahkan ketika kita punya contoh yang kebalikan. Kita punya persamaan lingkaran seperti ini, lalu kemudian diminta untuk menentukan pusat dan jari-jari. Nah, kalau persamaan lingkarannya sudah ada, lihat ini plus 1 dan ini plus 6, maka pasti pusatnya kebalikannya, atau lawannya ya. Berarti min 1 sama min 6. Sementara jari-jari itu bisa dilihat dari yang ruas kanan. Karena ruas kanannya 9 dan ruas kanan itu adalah R kuadrat, maka jari-jarinya yaitu yang 3. Ingat ya, jari-jari itu jarak sehingga kita tidak menggunakan negatif. Jadi R-nya itu selalu positif. Oke. Lalu kemudian contoh 4. Kalau kita punya bentuk seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Ini nggak ada pasangannya nih, X sama Y-nya. Maka kita tahu kalau dia nggak ada plus sama minusnya, itu jadinya 0 pasangannya, seperti yang contoh 2 ini ya. Itu 0 pasangannya, sehingga nanti pusatnya itu 0,0 dan jari-jarinya nanti adalah akar 5. Nah, contoh 4 ini juga menjadi bentuk baku untuk persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0. Jadi kalau lingkaran pusatnya 0,0 pasti depannya X kuadrat plus Y kuadrat, gitu ya. Ruas kanannya itu selalu R kuadrat. Oke, bisa difahami ya untuk bentuk persamaan lingkaran. Baik, selain bentuk baku, ada juga yang disebut dengan bentuk umum persamaan lingkaran, yang pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Nah, bentuk umum ini diperoleh dari bentuk baku tadi, tapi dia diuraikan. Jadi kalau bentuk baku yang tadi adalah seperti ini ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini nanti kita uraikan nih bentuknya. Sehingga kurungnya kalau dibuka dia jadi X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kemudian dirapihkan, disusun gitu ya. Susunnya seperti ini, bahwa yang X kuadrat ditambah Y kuadratnya itu di depan. Lalu yang X pangkat 1 ya, min 2X sama min 2BY selanjutnya, baru yang nggak punya X, A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan R kuadratnya itu dipindah ruaskan, sehingga jadi negatif, sehingga yang ruas kanannya jadi 0. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, ini disebut dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Hanya saja bentuk umum ini kita bisa sederhanakan lagi penulisannya supaya lebih sederhana, oke? Yaitu dengan mengganti min 2A-nya dengan A besar, min 2B-nya itu dengan B besar, dan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat itu dengan C besar. Sehingga bentuk umumnya menjadi sederhana seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C. Catatannya, A besar itu tadi adalah min 2A kecil, atau A kecilnya itu adalah min A besar per 2. Begitupun untuk B besar itu adalah min 2B kecil, sehingga B kecilnya itu min B besar per 2. Sementara untuk C, itu posisinya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Nah, ini kalau kita kalau kita tukar ruas, jadi R kuadratnya kita pindah ruas ke ruas kiri dan C-nya ke ruas kanan, kita peroleh bentuk seperti ini.
R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C besar. Sehingga nilai R itu sendiri adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min C, tapi dia diakarkan. Atau karena A-nya itu sudah ada, min A per 2 dan B kecilnya itu min B per 2, kita juga bisa substitusi sehingga kita punya bentuk seperti ini. Min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat min C. Atau kalau kita buka lagi kurung ini, kita juga punya bentuk yang lain seperti ini. Bahwa R itu adalah seperempat A besar kuadrat ditambah seperempat B besar kuadrat min C. Nah, kita coba lihat deh contoh-contohnya untuk bentuk umum persamaan lingkaran. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Misalkan kita diminta untuk membuat bentuk umum persamaan lingkaran yang pusatnya di 2,3 dan jari-jarinya itu adalah 2. Maka langkah pertama adalah kita buat dulu bentuk bakunya. Nah, bentuk bakunya yaitu X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena R-nya 2, maka R kuadratnya sama dengan 4. Oke, nah lalu kemudian bentuk baku ini kita urai. Sehingga kita peroleh X kuadrat min 4X ditambah 4, ditambah Y kuadrat min 6Y ditambah 9, min 4. Nah, min 4 ini itu dari ruas kanan yang dipindah ruaskan. Sehingga ruas kanannya sekarang menjadi 0. Nah, karena positif 4 sama min 4 itu habis, maka kita tinggal susun ulang, dia menjadi bentuk umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Contoh 2, misalkan kita punya pusat lingkarannya min 5,0, lalu jari-jarinya akar 3. Nah, kita pun sama, kita harus buat dulu bentuk bakunya. Jadi X plus 5 kuadrat ditambah Y kuadrat, R kuadratnya itu sama dengan 3. Ini juga sama, kita tinggal urai, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25, ditambah Y kuadrat min 3. Min 3 sekali lagi ruas kanan yang dipindah ruas ya. Jadinya ruas kanannya 0. Sehingga kalau kita susun ulang, jadinya seperti ini bentuk umumnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X min 3 sama dengan 0. Oke, ini mudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya persamaan lingkaran, persamaan umum atau bentuk umumnya, lalu kita diminta untuk menentukan berapa pusat dan jari-jarinya. Nah, yang pertama, kita pastikan dulu posisi-posisinya. Ingat, di depan X ini itu adalah A besar, dan di depan Y itu adalah B besar. Terakhir, yang nggak punya X, nggak punya Y itu adalah C besar. Nah, dengan demikian, kita bisa tahu bahwa A besarnya sama dengan 2, lalu kemudian A besar itu adalah min 2A kecil, oke, sama dengan 2, berarti A kecilnya sama dengan min 1. B besar itu juga sama dengan 2, lalu dia adalah min 2B kecil, sehingga B kecilnya sama dengan min 1. Nah, untuk kita mendapatkan nilai R, kita bisa gunakan rumus ini, bahwa R itu akar dari A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi dengan C besar. A kecilnya sudah ada, B kecilnya sudah ada, dan C besar itu adalah 1 ya, positif 1, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Min 1 dikuadratkan positif 1, min 1 dikuadratkan positif 1, dikurangi 1, berarti hanya tinggal sisa akar dari 1, sehingga R-nya sama dengan 1. Dengan demikian, pusat lingkaran itu adalah min 1, min 1, dan jari-jarinya itu adalah 1. Oke, bisa difahami ya? Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk lingkarannya seperti ini? Persamaan lingkarannya 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat min 4X ditambah 8Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, persamaan lingkaran ini belum menjadi bentuk umum, karena koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya itu 2. Harusnya koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya itu 1. Sehingga kita harus bagi semua persamaan ini dengan 2. Dengan demikian, persamaan lingkaran yang baru itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu A besarnya adalah min 2, sehingga nanti A kecilnya itu adalah positif 1. B besarnya itu adalah positif 4, sehingga nanti B kecilnya itu adalah negatif 2.
Dan untuk R, rumusnya juga sama, kita tinggal substitusi, hasilnya jadi seperti ini, sehingga R-nya itu adalah 1 juga. Dengan demikian, persamaan lingkaran ini mempunyai pusatnya 1, min 2, dan jari-jarinya itu adalah 1. Oke, sampai sini masih bisa difahami ya. Nah, berikutnya kita akan coba soal-soal yang tingkatannya lebih tinggi. Oke.